Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, mungkin hari ini Anda pertama kali bertemu dengan saya ya, kalau tidak salah ya, atau sudah pernah beberapa kali ya? Harusnya minggu lalu, tapi kan minggu lalu ada kuliah umum dari kolega kita di IPB ya. Jadi, kelasnya jadi jam 1, baru kita ketemu, hari ini. Mungkin Anda belum tahu saya, nama saya Suryo Kuncoro Jakti ya. Eee, saya staf ada di divisi, sekarang di departemen kan nggak ada, divisi anatomi veteriner. Eee, Major-nya saya sebenarnya adalah di bidang, histologi. Nanti semester depan Anda mungkin akan banyak bertemu dengan saya dan mungkin kalau Anda sudah tahu Dokter Eka dengan Dokter Eka di situ. Eee, Cuman di divisi anatomi kan ada 3 bagian kan, ada anatomi yang gross anatomi, kemudian embriologi sama, eee, histologi atau mikroanatomi. Nah, biasanya, ketika mata kuliah embriologi, teman-teman atau sejawat dari histologi juga membantu, eee, memberikan materi karena, sekarang kita sudah mulai terbatas, jumlah stafnya. Jadi, biasanya antara embriologi dan histologi itu saling 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 campur gitu ya. Oke, untuk perkuliahan pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai embriogenesis. Kalau beberapa minggu yang lalu Anda kan sudah belajar mengenai gametogenesis, ya kan? Kalau, saya selalu bilang kepada mahasiswa, kalau ada istilah yang berakhiran dengan genesis, ya, di sini kan genesis, kemarin Anda mungkin pernah melihat ada, spermatogenesis, oogenesis. Nah, genesis di sini itu pasti adalah suatu proses pembentukan, ya. Semua semua istilah-istilah yang terkait dengan medical terminologi atau medical terms, eee, kalau istilah itu berakhiran dengan genesis, berarti itu adalah suatu proses pembentukan. Tinggal depannya apa, kalau embrio berarti pembentukan embrio, kalau sperma berarti, spermatogenesis berarti pembentukan sperma, oogenesis pembentukan oosit, gitu ya. Nah, kalau, beberapa minggu yang lalu Anda sudah belajar mengenai, gametogenesis, baik yang jantan maupun yang betina, pembentukan sperma maupun pembentukan, ovum atau oosit gitu ya. Terus kemarin, Anda sudah belajar proses fertilisasi. Proses fertilisasi itu kan di mana proses bertemunya antara sel spermatozoa dengan, ovum atau oosit yang di dalamnya itu ya, oosit. Nah, proses itu, eee eee, hasil akhirnya pada proses fertilisasi itu adalah zigot. Zigot itu akan terus berkembang, lebih lanjut. Nah, proses perkembangan zigot menjadi embrio inilah yang disebut sebagai embryogenesis, gitu ya. Kita akan, membahasnya pagi ini. Jadi tidak panjang kuliahnya, saya rasa juga, tidak terlalu sulit untuk materi pagi hari ini. Hmm. Oke, kalau kita lihat dari definisinya, embryogenesis adalah proses perkembangan zigot sehingga terbentuk individu primitif. Di sini individu primitif berarti dia belum memiliki bentuk dan rupa yang spesifik. Oke, di mana pada proses embryogenesis itu ada beberapa fase. Fase-fasenya yaitu cleavage atau pembelahan, kemudian blastula, gastrula, dan neurulasi. Ini adalah fase-fase dalam embryogenesis. Anda ingat-ingat, kita akan banyak berbicara mengenai proses pembelahan ini, cleavage ini. Nah, kalau kita lihat gambar sini, uh, kalau Anda lihat gambaran ini ya, nah ini adalah gambaran ringkas dari proses embryogenesis. Nah, yang awalnya dari zigot. Dari zigot itu hanya oosit yang sudah ditembus oleh spermatozoa. Kemudian hasil fertilisasi tadi yang berupa zigot tadi akan segera membelah menjadi 2 sel di sini sekitar 12 sampai 15 jam setelah fertilisasi, kemudian 24 sampai 30 dia akan membelah lagi menjadi 4 sel, kemudian diteruskan menjadi 8 sel, kemudian menjadi 16 sel, atau lebih dari 16 sel yang disebut sebagai morula. Morula ini dia akan berkembang menjadi early blastosis, di mana kalau sudah menjadi blastosis, ini sudah morfologinya berbeda. Yang awalnya ini kayak cuma buah anggur gitu ya,
buah anggur yang menggerombol gitu, kemudian sampai dia terbentuk 2 tipe sel yang berbeda di sini nanti. Ada sel tropoblas, kemudian yang merah-merah ini adalah inner mast cell. Kemudian dia mempunyai rongga yang disebut sebagai blastosol atau, cavity. Ya, kemudian di late blastosis, nah dia akan lebih berkembang seperti ini, rongganya semakin besar, kemudian, sel trophoblasnya dia terlihat memipih seperti ini dan inner cell mass-nya dia lebih banyak. Nah, sel-sel yang ada di sini inilah nanti yang akan berkembang lebih lanjut menjadi berbagai macam bentuk organ dari tubuh hewan ataupun tubuh manusia. Nah, inilah yang disebut sebagai embryogenesis. Jadi, sebenarnya perkuliahan hari ini ya cuma ini saja. Pokoknya Anda tahu kalau dari zigot itu nanti dia akan berkembang menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, 8 sel, kemudian morula. Morula itu kayak anggur yang bergerombol gitu ya, selnya lebih dari 8, lebih dari 16 yang pasti di sini. Kemudian dia punya, mulai berkembang menjadi blastosis, di mana cirinya dari blastosis itu ada rongganya yang disebut sebagai blastosol. Kemudian ada inner mast cell, kemudian ada sel trophoblast itu ya. Tetapi nanti, blast juga dibagi bermacam-macam tipe, nanti kita akan lihat, di belakang. Nah, sekarang kita berbicara mengenai cleavage atau proses pembelahan yang berlangsung setelah terjadi fertilisasi, di mana proses cleavage ini sangat cepat, oke. Eee sel anaknya tidak sempat mengalami perkembangan dan ukurannya tetap kecil. Kemudian pada akhir pembelahan sekelompok sel anak ini yang tadi kumpulan-kumpulan, sel anaknya kan nggak sempat berkembang, kan dia masih kecil-kecil, dia menggerombol, disebut sebagai morula. Morula nanti akan membentuk blastomer. Kemudian besar morulanya seperti apa? Besar morula itu sama dengan besarnya zigot. Jadi kalau Anda ingat zigot itu kan, biasa ukuran sel telur ketika dia baru saja ditembus oleh sel spermatozoa. Dan di zigot ini zona pelusidanya itu utuh. Kemudian ada, kejadian atau fenomena di, proses pembelahan, yaitu tigmotaksis, di mana sel blastomernya saling terikat satu sama lain. Kemudian letaknya ada di mana? Proses pembelahan masih berada di tubuh PI, tidak jauh berbeda dari proses, fertilisasi. Ketika Anda belajar fertilisasi mungkin Anda ingat, oh fertilisasi letaknya ada di sepertiga, distal dari tuba fallopii. Nah, proses cleavage-nya juga masih di sekitar tuba fallopii juga. Oke. Ini sama, gambaran proses, embryogenesis dari berbagai macam, hewan. Yang pertama ini yang paling atas ini adalah hewan-hewan amfioksus, kemudian amfibi, kemudian ada reptil atau burung-burungan, kemudian, di sini mamalia termasuk, manusia. Nah, kalau Anda search di Google, apa sih hewan amfioksus itu? Amfioksus itu hewan-hewan, eee, yang berasal dari spesies marine, dari spesies laut, hewan-hewan sederhana. Kalau nggak salah mungkin contohnya itu ada kayak timun laut gitu-gitu ya, Anda bisa cari sendiri. Mungkin si archin juga masuk di hewan-hewan ini. Ya, semuanya berawal dari zigot, ya kan. Dari zigot ini dia akan berkembang menjadi 2 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, sampai dia membentuk morula. Dan morula ini berbeda-beda bentuknya, ya kan, di tiap hewan. Tapi polanya sama, dari morula kemudian terbentuklah blastula. Blastula awal dia hanya ada rongga yang sempit, kemudian akhirnya sampai ke, terbentuklah, blastosis, ya, di akhir pembelahan di sini. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu, cuma ada beberapa, eee, modifikasi. Nanti Anda akan mempelajari embryogenesis perkembangan juga pada, hewan amfibi, pada katak mungkin kalau nggak salah juga pada avian atau pada, golongan-golongan burung. Nah, ini kenapa kok berbeda nanti Anda akan, belajar beberapa minggu ke depan. Tapi hari ini, yang harus Anda ketahui, basic-nya adalah proses embryogenesis itu, dari zigot sampai dia menghasilkan suatu blastosis, ada proses pembelahan di situ.
Oke, ini adalah gambaran skematik bagaimana sih, zigot itu membelah. Awalnya dia membelah, eee, di bagian tengahnya. Nah, nanti proses pembelahannya juga bermacam-macam. Kalau ini kan, pembelahannya, dibagi menjadi dua ukuran yang sama besar, nanti ada yang tidak sama besar gitu ya, nanti bermacam-macam tipe. Oke, awalnya seperti ini Anda bisa lihat sendiri di gambar, nah sampai akhirnya di gambar yang paling akhir dan biasanya proses pembelahan pada, eee, kutub-kutub animal atau kutub-kutub, animal pole itu prosesnya lebih cepat dibandingkan daripada yang vegetable pole-nya, oke. Nah, di sini, eee, proses pemberahan itu dapat dihitung atau dapat diamati. Anda juga bisa men-track atau melacak gitu ya. Berdasarkan jumlah waktunya, bisa dalam ukuran jam ataupun hari. Jadi, ketika Anda ingin melakukan studi pembelahan pada hewan tertentu atau pada spesies tertentu, Anda bisa melacak itu semua. Anda ikuti trennya atau fase-fasenya, mulai dari zigot, mulai dari fertilisasi sampai dia terbentuk zigot, kemudian sampai, eee dia berkembang menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, morula, sampai dia terbentuk blastosis. Nah, ini tempatnya tadi sudah, disinggung yang, berada di tuba Fallopi'i. Kemudian kalau dia sudah terbentuk blastosis, nanti dia akan, eee, bergerak menuju tanduk atau menuju ke badan dari, uterus, oke. Kemudian, di dalam uterus sendiri, di dalam rahim sendiri, atau di dalam tuba Fallopian sendiri itu ada cairan. Cairannya untuk apa? Cairannya sebagai medium untuk pertumbuhan. Kalau Anda minggu lalu Anda sudah belajar, fertilisasi in vitro mungkin ya. Fertilisasi in vitro itu adalah fertilisasi yang terjadi di luar tubuh, eee, induknya, di luar tubuh manusia atau di luar tubuh hewan. Nah, kan perlu media kan? Nah, sama, di dalam tubuhnya juga memerlukan media. Justru fertilisasi in vitro itu dikembangkan berdasarkan sifat alamiah dari, eee, induk ya, dari rahim. Jadi, lingkungan rahim itu seperti apa sih kira-kiranya, kemudian manusia dengan berbagai kemampuannya dia mencoba, kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya mimik ya, meniru. Meniru apa saja sih, zat-zat yang diperlukan untuk proses pertumbuhan dari, zigot sampai ke embrio di sini apa saja. Nah, di sini, eee ternyata kalau kita lihat komposisi cairannya itu berbeda antara tuba Fallopi'i dengan rahim, oke. Kenapa? Kalau embrionya itu masih 2 sel, itu kan berarti kan letaknya dia masih ada di tuba Fallopi'i, itu komposisi cairannya itu berbeda dengan yang ada di rahim, karena memang belum perlu komposisi cairan atau liquid yang kompleks, karena perkembangannya kan masih simpel-simpel saja, tetapi dia akan berbeda lagi ketika sudah mencapai blastosis. Blastosis ini berarti letaknya sudah di uterus ya, di rahim. Jadi perlu cairan yang sesuai juga, sehingga tidak sama. Kemudian di sini, disimpulkan bahwa komposisi cairan harus sesuai. Kenapa? Diperlukan medium khusus untuk tumbuh atau untuk berkembang, oke. Kemudian ada istilah lagi di sini yang disebut sebagai delayed implantation. Delayed implantation itu, eee, disebut sebagai histotroph. Kan setelah setelah proses fertilisasi, hasilnya zigot, zigot berkembang sampai blastosis, blastosis itu akan pindah ke uterus kan, di mana proses implantasi atau proses, apa ya, anchoring kalau dalam bahasa Inggris, apa yang dalam bahasa Indonesia itu pokoknya, di si blastosis itu dia akan menempel keras di, uterus sampai nanti terbentuk sistem yang lebih kompleks lagi, oke. Kalau ada penundaan atau delay disebut sebagai histotroph. Nah, kalau kita lihat cleavage berdasarkan tipe sel telurnya di sini, pembelahan berdasarkan tipe sel telurnya dibagi menjadi, 2, holoblastik dan meroblastik. Nah, kita lihat holoblastik dulu. Holoblastik sendiri dibagi menjadi 2, holoblastik yang equal atau yang sempurna, dan holoblastik yang unequal atau yang tidak sempurna. Nah, kalau Anda ingat tadi bentukan sel telur itu kan bulat gitu ya. Kalau holoblastiknya equal, dia pembelahannya menjadi 2 yang sama besar.
sehingga menghasilkan sel blastomer yang ukurannya seragam. Kalau yang unequal kebalikannya, berarti pembelahannya dia terjadi hanya di salah satu kutubnya saja. Biasanya sih di animal pole yang dia berjalan lebih cepat. Di mana yang di vegetal pole dia berjalannya lebih lambat. Sehingga nanti sel-sel blastomernya tidak sama ukurannya. Ada yang besar disebut sebagai mikromer, ada yang yang kecil mikromer, yang besar disebut sebagai makromer. Kemudian tipe berikutnya adalah meroblastik. Meroblastik ini pembelahan yang tidak disertai pembagian atau pembelahan dari egg yolk-nya. Yang membelah hanya inti dan sitoplasmanya. Di sini dibagi lagi menjadi meroblastik diskoidal dan meroblastik superficial. Contohnya pada hewan-hewan politelolesital. Kalau Anda pernah belajar tipe-tipe sel telur ada politelolesital, sentrolesital ya. Anda bisa lihat di spesiesnya, Aves, reptil, mamalia, mamalia yang bertelur di sini ya. Kemudian sentrolesital ada di arthropoda. Nah, ini pembelahan holoplastik, baik yang equal maupun unequal. Di sini ini adalah zigotnya. Kalau dia pembelahan holoplastiknya equal, semuanya akan terbelah dengan ukuran atau dengan bidang yang sama besar. Oke, sehingga ukuran blastomer di akhirnya nanti sel-selnya dia ukurannya sama besar. Sementara kalau holoplastiknya unequal, dia pembelahannya tidak sama besar. Sebentar, ada. Oke, oke kita lanjutkan lagi. Untuk yang unequal, proses pembelahannya bidang tidak sebesar. Kemudian, katakanlah kalau yang bagian atas ini adalah animal pole, yang bawah ini adalah vegetal pole, proses pembelahan pada animal pole itu dia akan berjalan atau berlangsung lebih cepat dibandingkan yang ada di vegetal pole-nya. Sehingga sel-sel blastomernya dia tidak sama besar. Ada mikromer yang kecil dan ada juga makromer yang ukurannya lebih besar. Ya, sayang saya nggak punya gambaran untuk yang meroblastik, tapi meroblastik Anda bisa pelajari sendiri rasanya. Kemudian pembelahan pada mamalia, seperti apa sih prosesnya kalau pada mamalia? Di sini kita hari ini fokusnya di mamalia. Pada mamalia, pola pembelahannya sangat spesifik. Dia berjalan rotasional, kemudian proses pembelahannya tidak berjalan serempak, melainkan di kutub animal dulu. Kemudian diikuti dari kutub vegetalnya atau kutub animalnya dia lebih cepat membelah daripada kutub vegetalnya. Kalau tipenya seperti ini, berarti pembelahannya kurang lebih adalah holoplastik unequal. Oke, sehingga pada proses perkembangan jumlah blastomernya ganjil. Ya jelas, karena kan yang membelah yang atas dulu, yang membelah itu sudah 2, tapi yang bawah itu masih 1. Berarti blastomernya nanti ganjil, 3 sel, 5 sel, dan seterusnya gitu ya. Dan proses pembelahan pada mamalia itu lambat, biasanya 24 jam setelah pembelahan. Umumnya sih prosesnya sama, ada 2 sel, 4 sel, 8 sel, morula, kemudian morula itu dia mengalami compaction, kemudian terbentuk hubungan antar sel, sehingga batas antara blastomernya tidak jelas, sehingga nanti hasil akhirnya nanti akan terbentuk suatu blastosis di sini. Ini ada suatu proses namanya blastulasi. Blastulasi yaitu proses pembentukan blastula, di mana proses pembentukan blastula itu ditandai dengan adanya blastosul atau cavity atau rongga di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat berdasarkan blastosulnya, blastosul itu, berdasarkan blastosulnya, itu nanti blastula itu dibedakan menjadi 2. Ada blastula yang berongga, ada blastula yang tidak berongga. Kalau yang berongga itu namanya nama lainnya suloblastula, contohnya pada hewan katak, pada hewan Amphioxus. Kemudian hewan-hewan yang tidak berongga itu namanya stercoblastula atau ikan. Tetapi umumnya proses blastulasi ini yang paling mudah diamati ketika hewan-hewan itu yang diamati pada hewan-hewan yang memiliki blastula yang berongga karena akan lebih
kentara morfologinya. Ketika dia sudah membuat atau memproduksi atau membentuk rongga atau blastose, nah itulah blastosis atau blastula di sini. Kalau tidak berongga, nanti selnya jauh lebih banyak, lebih dari 16. Oke. Nah, ini adalah gambaran skematik dari proses mulai dari fertilisasi sampai terbentuk blastosis. Dan ketika Anda tertarik ingin mempelajari ini semua, semuanya bisa dilacak berdasarkan waktunya dari berbagai macam jenis hewan. Yang awalnya ini adalah unfertilized oocyte di sini, oocyte-nya unfertilized, masih belum dibuahi, sampai dia dibuahi oleh spermatozoa. Kemudian hasilnya setelah dia dibuahi, ini adalah zigot. Zigot itu akan segera berkembang menjadi awalnya 2 sel sampai 4 sel seperti ini. Oke. 4 sel dia akan berkembang menjadi 16 sel sampai dia terbentuk blastosis di sini. Nah, blastosis ini kebetulan ini adalah contohnya adalah blastosis yang dia punya rongga. Nah, ini adalah sel-sel trofoblastnya di sini terlihat sekali ada rongga. Oke, di sini ada massa sel atau populasi sel. Nah, populasi sel di sinilah disebut sebagai inner mass cell. Di mana inner mass cell ini dia bisa berkembang menjadi 3 lapisan utama di masa embrio, ektoderm, mesoderm maupun endoderm. Ya, dan trofoblast tentunya ya, tidak hanya inner mass cell ini. Dan sifat dari inner mass cell ini adalah pluripotent. Pluripotent itu artinya apa? Artinya dia punya kemampuan berdiferensiasi, dia punya berkembang dan berubah menjadi berbagai macam tipe sel. Kemudian kalau seperti itu, berarti ada logika dong, bisa dong kita mengisolasi sel ini, kita biarkan di cawan Petri, kemudian bisa kita induksi supaya menjadi berbagai macam tipe sel yang lain di luar tubuh. Bisa secara teori dan sudah banyak dibuktikan juga bisa, tetapi secara etik artinya apa? Kalau kita mau mengisolasi sel yang ada di sini, berarti kita mengorbankan satu individu hidup di sini. Secara etik masih banyak dipertentangkan. Oke, dan sebetulnya ketika kita bisa mengisolasi sel yang ada di sini ini, itu punya fungsi yang sangat revolusioner sekali di bidang kesehatan. Disebut sebagai sebagai stem cell di situ. Ya, stem cell-nya ini adalah embryonic stem cell. Jadi, misalkan kalau ada individu yang mengalami kerusakan pada jantungnya, otot jantungnya, ya tinggal diterapi dengan sel yang ada di sini, atau dibuatkan sel jantung tiruan dari sel-sel yang ada di sini. Begitu juga kerusakan-kerusakan pada organ yang lain, tetapi secara etika masih banyak dipertentangkan atau tidak diterima secara etika di berbagai banyak negara, termasuk Indonesia. Sehingga penelitian-penelitian terkait dengan embryonic stem cell masih banyak, masih tidak seberapa banyak, kecuali embrionya adalah embrio-embrio hasil dari parthenogenesis. Nanti akan dibahas mungkin di akhir dari perkuliahan embrio, semester akhir mungkin. Bukan semester akhir, di minggu-minggu terakhir perkuliahan ini. Oke, jadi ini yang harus Anda ketahui terkait dengan proses embryogenesis. Nah, dalam proses berikutnya nanti ada proses invaginasi, involusi, ingresi, kemudian delaminasi, kemudian terbentuk epiboli. Nanti proses-proses ini akan lebih banyak dibicarakan mungkin di minggu depan ya, tapi kalau Anda ingin belajar coba dicari sendiri proses-proses ini seperti apa dan fungsinya untuk apa sih gitu ya. Nah, ini adalah gambaran akhir dari proses apa namanya embryogenesis, di mana kan hasilnya adalah blastosis atau blastula, di mana cirinya dia sudah mempunyai rongga. Ini contohnya pada si arcin. Si arcin itu kalau Anda tahu apa sih, landak laut, labi-labi atau apa itu yang orang kalau Anda ke pantai kemudian Anda tersengat itu biasanya langsung bengkak, sakit sekali. Nah, ini adalah si arcin. Kemudian ini pada kata, ya, ada sel-sel troploblast yang mengelilingi dan ada inner cell mass-nya, tapi di sini tidak digambarkan secara detail atau mungkin belum ada.
Nah, sekarang kalau kita lihat, eee, berdasarkan ada tidaknya sel tropoblas. Eee, blastula itu dibagi menjadi blastula bertoploblas dan blastula tidak bertropoblas. Contohnya kalau yang bertropoblas pada reptil Apes mamalia, kalau tidak bertropoblas pada kata. Untuk blastula atau blastosis yang bertropoblas, eee yang pertama sel atau sel utamanya membentuk atau inner cell mass-nya membentuk tubuh dari embrio, oke? Karena dia tidak punya tropoblas, berarti formatif selnya, sel-sel utamanya itu semua nanti dia akan membentuk tubuh dari, embrio. Kemudian, axillary tropoblas atau sel pelengkapnya akan membentuk selamput, pelindung atau plasenta. Kan Anda ingat tadi ya gambarannya ya? Kalau, embrio, blastula itu blastula yang bertropoblas. Biasanya dia punya kulit, kemudian ada inner cell mass di dalamnya. Nah, inner cell mass ini yang akan membentuk tubuh embrio. Makanya saya katakan, inner cell mass yang ada di dalam tropoblas tadi, yang ada di dalam blastosis tadi, dia punya, sifat pluripoten, artinya dia bisa berkembang, bisa berubah menjadi semua tipe macam sel yang ada di tubuh manusia maupun hewan. Oke. Sementara troploblasnya dia akan menjadi selaput pelindung atau plasenta. Nah, sel-sel troploblas ini biasanya berkembang lebih awal. Nah, sifatnya bisa totipoten maupun unipoten. Totipoten dia membentuk morula, totipoten ini pada morula, kemudian unipoten pada gastrula. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah fertilized egg, kemudian totipotent cell di sini pada morula, kemudian akhir pembelahan ini membentuk suatu embrio atau blastosis di sini, di mana ada sel troploblast yang membungkusnya. Sel troploblast ini nanti dia akan membentuk selubung atau plasenta di sini, kemudian di dalamnya ini ada inner cell mass-nya, di mana sifatnya adalah pluripoten. Kita bisa mengisolasi sel inner cell mass ini, kemudian kita kultur di luar tubuh secara in vitro di dalam cawan Petri dengan media media tertentu ya. Kemudian kita bisa induksi di luar tubuh dari sel inner cell mass ini menjadi sel jantung contohnya dengan medium khusus yang awalnya selnya cuma inner cell mass sampai selnya nanti dia bisa punya kemampuan untuk berdetak, punya kemampuan untuk berdetak seperti otot jantung. Bisa induksi menjadi berbagai macam tipe sel lain, contohnya sel-sel endokrin. Yang paling gampang yang pernah saya kerjakan, menginduksi, mesenchymal yang saya kerjakan, baik mesenchymal stem cell maupun embryonic stem cell, saya induksi menjadi sel beta pankreas di luar tubuh. Jadi saya isolasi, kemudian saya modifikasi, media kulturnya, kemudian, ditunggu beberapa waktu sampai sel ini berubah menjadi sel beta pankreas dan sel ini bisa menghasilkan insulin. Ya, jadi punya berbagai macam kepentingan. Jadi kalau kita bisa menginduksi sel ini menjadi beta pankreas misalkan, jadi sel ini bisa kita kolek, kita panen, kita transplantasikan kepada individu-individu atau hewan-hewan yang memiliki eh, penyakit diabetes mellitus ya. Oke, sekarang yang terakhir, Anda tadi, sebentar ya. Oke, sekarang yang terakhir terkait dengan transplantasi. Nah, setelah, zigot itu berkembang menjadi blastosis, dia akan segera pindahkan yang awalnya datangnya dari tuba fallopi, dia akan pindah ke uterus sehingga terjadi proses, eee oh sorry, ini transplantasi bukan implantasi. Implantasi kita akan bicarakan, minggu depan. Nah, transplantasi transplantasi itu artinya, kita lihat tipenya dulu, transplantasi autoplastik, transplantasi hemoplastik, dan transplantasi xenoplastik. Transplantasi autoplastik plastik adalah pemindahan jaringan dalam satu tubuh embrio. Sementara transplantasi hemoplastik pemindahan jaringan antar embrio yang sejenis. Yang terakhir,
transplantasi xenoplastik, pemindahan jaringan antar sejenis tetapi masih satu genus. Jadi spesiesnya mungkin berbeda. Jadi, ini yang disebut sebagai transplantasi embrio, ya. Jadi embrio itu dipindahkan, tetapi kalau kalau transplantasinya autoplastik, berarti embrionya itu dari dia sendiri, dari tubuh dia sendiri, kemudian dibiarkan di luar, ditransplantasikan lagi ke dia, ke yang bersangkutan, ya. Kalau ini, transplantasi hemoplastik ini biasanya, dari satu individu, individu A, kemudian ditransplantasikan ke individu B, tetapi masih satu spesies. Kalau transplantasi yang xenoplastik dari individu A, beda spesies, ke individu B, beda spesies, tetapi masih dalam satu genus, oke. Kemudian tadi yang saya katakan, inner cell mass maupun, blastosis tadi dia punya kemampuan atau, akan berkembang menjadi 3 lapisan, atau 3 jaringan utama di masa embrional. Yang pertama adalah ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kita mungkin akan banyak berbicara minggu depan terkait dengan ini. Nah, di mana ektoderm, mesoderm, dan endoderm ini dia akan bisa berkembang lebih lanjut ke atau menjadi organ-organ tubuh. Contohnya kalau ektoderm dia akan bisa menjadi epidermis. Ini contohnya yang surface ectoderm kulit dan lain. Kalau yang ectoderm akan menjadi eee apa, kemudian untuk yang mesoderm dibagi menjadi banyak sekali, ada aksial, paraksial, intermediate, dan lateral. Dia akan menjadi berbagai macam, sama juga seperti yang endoderm. Endoderm ini biasanya dia akan, menjadi organ-organ internal, organ-organ dalam, ya. Ini mungkin ini sih untuk perkuliahan hari ini, eee, konsep dasar tentang embryogenesis perlu kita diskusikan hari ini.